Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Zaharin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Kamis 3 Desember 2020, kita merayakan Pesta Santo Fransiskus Xaverius. Injil hari ini diambil dari Markus bab 16 ayat 15 sampai 20. Kita diingatkan bahwa Tuhan mempercayakan kita untuk meneruskan karya keselamatannya. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau mempercayakan kami umat-Mu untuk meneruskan karya keselamatannya. Engkau memanggil Santo Fransiskus Xaverius untuk mewartakan sabdamu ke seluruh dunia, secara khusus di Asia. Tuhan, gerakkanlah hati dan pikiran kami, agar kami pun turut merasa bertanggung jawab mewartakan sabdamu kemana dan di mana saja kami berada. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabdamu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 16 ayat 15 sampai 20. Pada suatu hari Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah Tuhan mempercayakan kita untuk meneruskan karya keselamatannya. Sebelum Yesus Kristus kembali ke rumah Bapa, Ia memberi perintah kepada para muridnya dengan berkata, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Siapa yang tidak percaya akan dihukum." Dari perintah ini terungkap beberapa pesan yang perlu kita renungkan. Yang pertama, Yesus Kristus mengharapkan agar karya keselamatannya harus diteruskan agar semakin banyak orang percaya kepadanya dan dipermandikan supaya diselamatkan. Yang kedua, Yesus Kristus juga sadar bahwa tidak semua orang akan percaya kepadanya, walaupun para muridnya berusaha mewartakan kabar gembira itu kepada semua bangsa. Yang ketiga, Yesus Kristus dengan tegas katakan bahwa barang siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, dan siapa yang tidak percaya akan dihukum. Yang keempat, lewat perintah perutusan ini, Yesus Kristus percaya bahwa para muridnya bisa menjalankan karya keselamatan Tuhan, walaupun secara fisik Ia sendiri tidak hadir di tengah para muridnya. Sesudah memberi perintah kepada para muridnya, Ia juga memberikan jaminan bahwa Roh Kudus atau Roh Tuhan akan turut hadir dalam diri para pewarta kabar gembira. Katanya, "Kamu akan mengusir setan demi namaku. Kamu akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Kamu akan memegang ular. Kamu akan meletakkan tanganmu atas orang sakit dan mereka akan sembuh." Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, kalau kita renungkan apa yang dikatakan Yesus Kristus ini, kata-katanya sudah menjadi kenyataan. Banyak pewarta kabar gembira mendapat kekuatan Tuhan untuk mengusir setan.
Banyak pewarta kabar gembira lewat bahasa yang sudah ilhami oleh Roh Kudus telah menyentuh hati banyak orang. Banyak pewarta kabar gembira berkat kekuatan Roh Kudus lewat penumpangan tangan mereka, orang sakit mengalami kesembuhan. Kata-kata dan pesan Yesus Kristus sudah dan selalu membuahkan hasil. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita merayakan pesta Santo Fransiskus Xaverius. Nama Santo Fransiskus Xaverius bukanlah nama asing bagi kita. Ia seorang misionaris Yesuit yang ulung. Ia menjelajahi banyak tempat di Asia, khususnya India, Sri Lanka, Malaka, dan Indonesia. Tahun 1546 ia berlayar dengan kapal dagang ke gugusan kepulauan di Indonesia bagian timur, terutama di Maluku. Ia mengikuti apa yang diperintahkan Yesus Kristus hari ini. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Siapa yang tidak percaya akan dihukum. Bagaimana tanggapan kita akan perintah Yesus Kristus hari ini? Apakah kita tetap mewartakan kabar gembira Tuhan kepada sesama kita? Mewartakan kabar gembira tidak selamanya lewat berkhotbah. Mewartakan kabar gembira yang sangat mengena di hati banyak orang adalah menjadi saksi Kristus lewat tingkah laku, gerak-gerik dan tutur kata kita, entah di dalam keluarga, di tempat kerja, atau dalam masyarakat di mana kita tinggal. Kita berdoa semoga Tuhan senantiasa mengetuk hati dan pikiran kita, agar kita selalu sadar akan tugas kita dan dengan penuh tanggung jawab menjalankannya. Kita mohon Santo Fransiskus Xaverius dan Bunda Maria untuk mendoakan kita agar kita selalu setia menjalankan perintah Tuhan dengan penuh tanggung jawab. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan sertamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih melindungi, membimbing, dan memberkati saudara dan orang-orang yang kita doakan pada hari ini, secara khusus saudara-saudari kita yang lagi sakit. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.